A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku yang ada di Nusantara, dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Bertemu kembali dengan saya, Mas PSI Channel. Alhamdulillah saudaraku, sekarang kita sudah bisa memasuki bulan bulan pertama, hari pertama, tanggal pertama di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei. Tinggal hitungan bulan kita menuju tahun 2024, tahun dimana yang semua orang menunggunya, lur. Bukan hanya para ulama, tapi kita semua para ahli spiritual batin dan semuanya lah yang menunggu kedatangan beliau, terutama para ulama-ulama sedunia itu memang sudah menantikan ini, gitu loh. Sesungguhnya seperti itu. Bukan hanya para ulama, juga seluruh rakyat dunia, ulama yang mengerti dan paham tentang akhir zaman, yang mempercayai tentang akhir zaman, ya, dan mempercayai kedatangannya Imam Mahdi dan juga turunnya Nabi Isa alaihissalam nantinya. Karena ini tahun 2024 genap 100 tahun, lur. Entah di bulan 2 atau di bulan 3, tapi maksimal ya kurang 1 tahun lagi. Tapi yang sekarang ini memang perjalanan beliau detik-detik akhir lah, karena nggak mungkin langsung tahun 2025 itu langsung 2024 itu langsung keluar, ya kan. Sebelum keluar itu kan akan ada tanda-tandanya, gitu. Sebelum keluar atau sebelum muncul kan ada tanda-tanda, kan itu tanda-tanda beliau, terus kemunculan dan pergerakan beliau, itu lur. Insya Allah sudah mulai tercium lah seperti itu. Sebelum hari hanya kan satu contoh, kita mengadakan suatu hajatan atau pesta, kan kita mempersiapkan segala keperluannya, kan seperti itu. Keperluan apa, hajatan apa, nah, kan mudah dikenali oleh orang itu, orang di sekitarnya. Kalau repot, terus banyak saudara yang datang, ya kan, membuat kue atau ini berarti kan mau punya hajat. Nah, itu sudah mulai pergerakan. Sama halnya dengan ini nanti, bukan hanya langsung sekonyong-konyong keluar, kan enggak. Itu nanti ya proses gitu, prosesnya keluar atau kemunculannya beliau, gitu, seperti itu. Insya Allah pergerakannya sudah dimulai 2 atau 4 hari yang lalu rasanya, gitu. Tapi ini masih goib, dan juga para pengikutnya, seperti itu, pergerakan dari pengikutnya, para pengikutnya. Pergerakan sudah mulai terasa. Mungkin ada teman-teman atau saudara-saudara yang punya spiritual batin yang sangat kuat, mungkin merasakan hal itu. Pergerakan sangat halus yang sampai secara kasat, rasa yang kasar hati kita itu gak akan terasa, gitu loh. Tapi mempunyai mata batin yang kuat, itu akan insya Allah akan merasakan seperti itu. Cobalah tanya ke sekitar Anda atau guru-guru, ya toh, guru-guru kita yang mempunyai spiritual sangat tinggi, bahkan yang paham dan mengerti tentang Satrio Benegit ini, mereka itu akan merasakan juga, tahu, ada pergerakan seperti itu. Kalau tidak percaya silakan saja tanyakan, ya siapa tahu benar, gitu. Nah, ada pergerakan sedikit-sedikit lah pergerakannya itu, yang saya maksud pergerakan dari para pengikutnya, seperti itu. Ya mungkin salah satu diantaranya adalah ya mungkin kalian lah, gitu loh. Kan alhamdulillah, ucap syukur, alhamdulillah, banyak-banyak bersyukur, karena ini adalah para pengikut ini adalah orang-orang pilihan, manusia pilihan, bukan orang sembarangan, gitu. Bukan orang sembarangan yang tahu bukan orang sembarangan yang dipilih oleh Allah. Itu Allah yang memilih, loh.
orang Allah yang memilih dan manusia terpilih itu adalah orang-orang yang rata-rata orang soleh, hatinya yang baik. Nah, seperti itu, berhati baik, berbudi pekerti luhur, seperti itu loh. Karena hati yang bersih, berhati baik, mulia, berbudi luhur. Nah, ini suatu modal, fondasi, gitu loh. Fondasi untuk menambahkan iman yang sangat, ditambahkan iman itu akan kuat, akan menjadi sangat kuat. Seperti itu loh. Insya Allah di antaranya Anda mungkinlah seperti itu. Karena yang kemungkinan seperti itu, karena memang pilihan Allah yang maha mungkin saja punya ciri-ciri seperti itu. Karena orang yang baiklah akan diterima oleh Allah, orang-orang yang baiklah, berbudi pekerti yang luhur lah, oleh Allah juga dipilih, ya, dekat dengan Allah, rata-rata seperti itu ya. Baik, kita lanjut kembali lanjut. Mudah-mudahan salah satu akan yang berkomentar inilah yang bisa terpilih, karena seperti itu punya kerendahan hati, menggabungkan tinggi hati, bukan ilmu yang dibanggakan atau punya ilmu yang sangat tinggi, bukan itu lur, tapi yang berhati mulia, atau hatinya mulia, terus kebaikan di dalamnya, berbudi luhur. Insya Allah itu yang jadi fondasi utama yang dipilih oleh Allah tuh, yang ditanamkan kebaikan akan menjadi lebih baik, seperti itu loh. Terus saya karena bukan mengutamakan ilmu kebatinan atau ilmu apa, bukan seperti itu. Terus orang yang nggak tahu apa, orang yang bodoh, ya, yang nggak mengerti apa-apa, insya Allah juga itu salah satu juga pilihan, dipilih oleh Allah, itu loh. Bukan orang pintar, orang ahli, bukan loh, tapi orang yang nggak mengerti apa-apa, yang nul putul, kosong, gitu, yang berhati baik, mulia, berbudi luhur, insya Allah salah satunya itu yang dipilih oleh Allah. Karena itu akan jiwa bersih akan ditanamkan oleh Allah, sesuatu yang bersih seperti itu. Nggak mungkin mempunyai hati yang kotor ditanamkan bersih, bertentangan, nah, seperti itu. Itu salah satu fondasi yang kuat. Insya Allah seperti itu. Bukan mengutamakan ilmu, pengetahuan, atau pintar, seperti itu. Ya kan? Salah satu contoh utama kan Syekh Rubin ini, ya toh. Beliau orang apa? Orang bodoh, ya toh, yang nggak mengerti apa-apa, yang nggak tahu apa-apa. Nul putul lah, membaca pun mungkin nggak tahu, ya toh. Nggak mengalami apa-apa, orang bodoh yang nggak pernah mondok, sekolah pun ya hanya mungkin nggak tinggi-tinggi sekali, atau asal bisa membaca dan menulis. Nah, seperti itu loh. Syekh Rubin ini itu seperti itu. Nggak punya ibu apa-apa, nggak mengedepankan ilmu, tapi adab, seperti itu. Rendah hati, berbudi luhur, itu seperti itu loh contohnya. Bukan mengandalkan orang punya kesaktian atau apa, bukan. Itu para pengikutnya yang dipilih Allah, seperti itu. Kalau soal ilmu itu nanti, kalau kita dipilih Allah dan berhati mulia, itu akan sendirinya ditanamkan secara otomatis oleh Allah. Seperti itu, nggak perlu dipelajari, saudaraku. Kita nggak perlu mempelajari ilmu itu akan dengan sendirinya akan tumbuh, itu loh, yang ditanamkan oleh Allah, diturunkan kembali oleh Allah ke dalam hati kita. Kalau diantara itu yang mungkin orang bodoh awalnya, terus tiba-tiba yang menjadi orang yang belum pernah kita lihat, ya. Terus entah bicaranya seperti orang orang tinggi, punya keilmuan tinggi, padahal sebelumnya orang bodoh yang nggak mengerti apa-apa. Itu mungkin salah satu tanda itu loh, diberikan anugerah oleh Allah seperti itu. Jadi yang dipilih oleh Allah bukan punya keilmuan yang tinggi, bukan, tapi rendah hati, berhati mulia, beri pengertian yang jujur, yang tinggi, berbudi luhur, seperti itu. Karena ilmu itu mudah nanti kan, yang diperoleh kan pengikutnya juga ilmu laduni, ya toh, nggak perlu dipelajari. Ilmu laduni itu langsung dari Allah, nggak ada di bumi atau di sekitar kita, di tempat kita ini, di alam dunia, bukan. Itu loh, langsung oleh Allah, ditanamkan di dalam hati, dalam kalbu, itu akan dengan sendirinya akan tumbuh seperti itu.
yang asal mulanya orang bodoh, orang tolol, yang nggak mengerti apa-apa tentang keilmuan, tapi tiba-tiba ditanamkan oleh Allah, dipercayakan oleh Allah sebuah ilmu yang tidak pernah dipelajari di dunia. Itulah insya Allah para pengikut, dan ilmu itu yang namanya bernama laduni, seperti itu. Ilmu yang tidak pernah diajarkan di dunia, karena tidak tanpa guru, gitu. Tanpa guru, yang ada hanya pembimbing, gitu toh, membimbing hati. Hati yang membimbing ada di dalam kolbu, dalam hati. Itu secara otomatis akan digerakkan seperti itu, tanpa guru. Karena itulah ilmu sejati, ilmu Allah langsung dari Allah, yaitu ilmu laduni, seperti itu. Semoga di antara kita memperoleh anugerah besar seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sampai di sini dulu, sudah hampir sampai. Maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.